waktu dia mau tampil, dia tuh yang sampai bilang, "Bun, aku takut Bun, aku gugup. Penontonnya banyak ya Bun," gitu. Saya saat itu, aduh anakku bisa nggak ya? Mas saya bilang, "Bismillah ya Dek, Adek pasti bisa." Satu-satu model tinggi-tinggi keluar. Tiba-tiba dengan PD-nya di belakang itu dia muncullah si Namira yang seorang anak Down syndrome ini. Duk itu saya kalau inget ya, itu air mata saya itu langsung keluar tuh. Dan itu benar-benar pertama kali ya seorang Down syndrome bisa jalan di panggung sebesar dan semegah Jakarta Fashion Week itu ya. Halo, nama aku Namira Zanis Regal, usiaku 26 tahun. Profesi aku sebagai model, penari, dan content creator. Suka banget dengan dance karena mengalir dari yang aku punya. Dari kelas 1 SMP udah tahu gerak tuh karena gerakan yang beat dari jari itu bikin kanan kiri, kanan depan belakang gitu, aku ikutin. Dari situlah karena guruku yang videoin gitu kan. "Bu, ini loh anaknya nih joget sendiri di halaman sekolah," gitu. Pas bunda saya lihat, kok ini anak punya bakat di dance. Nah, akhirnya bundaku masuk ke sanggar ini sampai aku merintis karir di luar sana. Dance parade juga pernah ikutin, kayak pop mungkin, terus sama contemporary juga sama. Ada yang theater aku ikutin. Kondisinya Namira kalau waktu lahir itu kan dia didiagnosa sebagai Down syndrome ya, atau dikenal dengan trisomi 21, kelebihan kromosom 21. Dokter sendiri mengatakan perkembangannya akan banyak mengalami hambatan, termasuk dari segi kesehatan. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu, karena kita juga sebagai orang tua melakukan terapi, terus melakukan juga berkonsultasi dengan psikolog, sehingga alhamdulillah Namira sekarang ini kalau dibilang sudah menjadi seorang anak Down syndrome yang sangat mandiri sekali dalam segala hal. Akhirnya saya cemplungkanlah ibaratnya ke dunia tari yang memang dia suka, dan sampai 10 tahun ini berawal dari menari itu akhirnya dia bisa menjadi seorang model, dia kemudian juga menjadi seorang penari profesional, bahkan sekarang dia juga menjadi salah satu fasilitator di HWDI atau Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Sebenarnya melihat Namira sekarang itu nggak pernah ada bayangan ya di benak saya gitu bahwa Namira itu sekarang bisa menjadi seperti ini. Waktu itu tuh ketika saya mendidik Namira itu ya cuma berpikir bahwa saya harus bisa menjadikan Namira seorang yang mandiri. Karena saya berpikir kalaulah umur saya itu pasti akan lebih dulu nggak ada dibanding Namira. Jadi ketika saya tidak ada, Namira itu jangan sampai merepotkan bahkan kakaknya sekalipun. Tapi ketika akhirnya Namira menjadi seperti ini, mungkin kalau saya berpikirnya adalah bonus yang Tuhan berikan gitu. Karena saya yang dititipi, yang dipercaya Allah untuk menjaga anak yang spesial ini bisa membuat dia menjadi seorang yang mandiri gitu kan. Namira itu personalitinya tuh sebenarnya anaknya yang ceria ya, easy going, sometimes dia moody juga sama seperti remaja-remaja pada umumnya gitu ya. Cuma dia sangat suka dengan tantangan gitu. Jadi kalau satu hal yang
dia merasa sudah nggak ada tantangannya, kayak waktu dia sekolah di SMP LB itu dia merasa udah nggak ada tantangannya. Nah, ketika di dunia tari ini itu kan banyak sekali tantangannya, ketika dia harus menghafal koreografi, terus dia harus tampil di depan umum, bagaimana dia harus mengatur percaya diri dia. Nah, di situ banyak tantangannya dan dia akan menyukai itu. Terutama ketika sekarang ini dia banyak sekali, kadang dalam satu bulan, dalam satu show itu dia pentas 2 kali dan bahkan dia kadang harus menghafal sampai 7 koreografi. Bahkan waktu ke Singapura juga dia harus menghafal sekitar 10 koreografi. Kalau Down syndrome itu kan masuknya ke kategori disabilitas intelektual. Dalam arti itu ketidakmampuan untuk belajar. But then kita mau mematahkan stigma itu ya dengan salah satunya menari. Karena mereka tuh anak-anak Down syndrome ini mereka tuh excel banget di motorik. Makanya banyak banget anak-anak Down syndrome tuh di murid-murid itu juga atlet, senam ritmik lah, golf lah, renang, lari. Untuk dunia profesional industri TV yang timeline-nya itu kan semua cenderung cepet. Kalau yang untuk sama anak-anak Down syndrome yang nari sendiri atau apa itu kayaknya belum. Cuman kalau kayak di off air, mall-mall gitu udah banyak. Bukan berarti nggak bisa, tapi kalau emang mereka mau dilibatkan, terutama kita ngomongnya konteksnya yang Down syndrome ya, cara kamu harus berbicara sama mereka berbeda, itu kan takes time. Abis itu cara kamu mengajarkannya, cara kamu mendirect di atas panggungnya, and then showmanship di atas panggung on air. Itu juga harus diajarkan. Jadi banyak nih yang harus disiapkan. Jadi menurut aku yang paling penting adalah pendampingannya, gurunya, support sistemnya. Bisa nggak orang tuanya juga ngikutin waktu TV yang bikin gagal atau enggak, biasanya cuman karena masalah dari kita, support sistemnya yang either kita trainernya, kita pendampingnya, atau orang tuanya pun yang nggak mau berproses sama anaknya. Tapi kalau mau berproses sama anaknya, emang spare time buat itu bisa. Jadi kenapa misalnya orang ngelihat Namira kok confident banget, terus Namira kok bisa didirect, atau misalnya disuruh tiba-tiba Namira pimpin pemanasan, siap. Ya karena itu semua dari 10 tahun. Jadi kayak orang tua lain yang kayak, ya kan itu Namira, kan ini Namira, kan itu Namira udah biasa. Biasa itu dari latihan. Tahun 2018 itu ada audisi dari British Council karena memang mereka mencari model-model disabilitas. Nah, waktu itu Namira ikut audisi. Waktu itu langsung diaudisi sama desainernya Shane Sheila sama Tatum O'Neill dari UK gitu. Setelah audisi itu pengumuman ternyata dari 15 anak Down syndrome hanya Namira yang terpilih. Itu waktu dia mau tampil itu pertama kali aku lepas Namira sendirian di belakang panggung, totally sendirian tanpa ada yang dia kenal. Jadi saya bilang, bismillah ya Adek pasti bisa. Satu-satu model tinggi-tinggi keluar. Tiba-tiba dengan PD-nya di belakang itu dia muncullah si Namira yang seorang anak Down syndrome ini. Duk itu saya kalau ingat ya, itu air mata saya itu langsung keluar tuh. Dan itu benar-benar pertama kali ya seorang Down syndrome bisa jalan di panggung sebesar dan semegah Jakarta Fashion Week itu ya. Kamu bangga nggak jalan di Jakarta? Bangga banget. Awal itu nggak percaya diri, akhirnya sekarang percaya. Diriku membawa banyak inspirasi banyak orang. Wah, kok Namira kok bisa jalan seperti itu? Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Jalan santai aja. Santai tapi catwalk. Gitu. Nah, menurut aku the biggest achievement-nya adalah ketika setelah itu banyak disabilitas mau intelektual mau yang lainnya, terutama intelektual yang Down syndrome, banyak yang berani juga mau coba, mau ikut. Banyak institusi atau brand lain yang juga mau bikin acara catwalk yang sama yang memberikan platform buat si Down syndrome ini, karena
bisa Namira yang udah nunjukin. Kan dia mungkin menjalankan itu, dia nggak mikirin ke situ biar nanti menginspirasi teman-teman gitu, dia mungkin nggak mikir, tapi secara tidak langsung dia sudah menginspirasi. Jadi I think the biggest achievement ketika bisa menginspirasi orang tua, support system, dan anak-anak berkebutuhan khususnya to do the same thing, to try the same thing seperti yang Namira lakukan. Karena representatif Down syndrome atau disabilitas lainnya, inklusivitas itu penting banget kayak gitu loh. Ya mereka udah buktikan kok mereka adalah professional artist dan mereka bekerja dari situ and they get paid professionally. Jadi itu adalah contoh dari tergantung mau berproses apa enggak sama anaknya dan gimana nih kita cari cara biar kita bisa achieve the goal bareng-bareng. Arti kesuksesan Namira buat saya adalah satu pembuktian kepada orang-orang di luar sana yang memandang seorang anak disabilitas intelektual ataupun Down syndrome sebelah mata dan meragukan kemampuan anak-anak ini. Bahkan dulu di kalangan disabilitas sendiri, seorang disabilitas intelektual itu tidak dianggap karena mereka menganggap bahwa anak ini memang secara intelektual IQ-nya di bawah rata-rata, dia sudah tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dan keberhasilan Namira ini buat saya adalah kesuksesan Namira mematahkan suatu stigma yang ada di masyarakat bahwa apa yang mereka katakan tentang seorang Down syndrome itu tidak semuanya benar. Bahwa mereka itu ternyata bisa dan Namira bisa membuktikan itu. Namira itu menginspirasi saya banyak sekali ya. Saya pikir ketika saya punya seorang anak disabilitas, saya yang akan banyak mengajari dia gitu. Tapi ternyata saya yang banyak diajari dia. Saya banyak diajari dia tentang arti sabar. Bagaimana saya harus menjadi orang yang lebih sabar lagi menghadapi dia dalam proses tumbuh kembangnya. She inspires me in a lot of ways, tapi salah satunya adalah of course with her passion and hard work. Kita bisa menjadi versi terbaik kita ya karena kerja keras kita. Dan I think there will be a lot of Namiras lagi in the future di Indonesia or around the world. Amin. Percaya dirilah bahwa kita bisa untuk raih kesempatan yang ada. Tapi jangan pernah menyerah.